Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya, dan selamat datang juga ya di video pembelajaran kali ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar dan membahas tentang banyak fungsi ataupun pemetaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu diharapkan setelah Anda menonton ya video ini, Anda dapat mengetahui ya asal muasal rumus banyaknya pemetaan ataupun banyaknya fungsi gitu. Nah, kemudian setelah memahami asal muasalnya itu dari mana, diharapkan Anda dapat menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal-soal. Di video ini kita akan bahas 3 soal gitu ya. Nah, kita akan buktikan terlebih dahulu ya kenapa rumus banyak pemetaan itu seperti berikut ini. Coba saya bacakan salah satu rumusnya. Jadi banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah NB pangkat NA, di mana NB-nya ini adalah banyaknya anggota himpunan B dan NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Nah, kita akan buktikan kenapa rumusnya seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan gunakan ilustrasi menggunakan diagram panah ya. Nah, misalnya di sini kita memiliki himpunan A, anggap saja anggotanya adalah A saja. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah 1 dan 2. Nah, kita bisa buat diagram panahnya seperti berikut ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin ya. Jadi kalau misalnya ya, jika A itu kita petakan ke 1, bisa nggak A dipetakan ke 2? Ya nggak bisa ya, pilihannya hanya A dipetakan ke 1. Atau bisa juga jika A dipetakan ke kedua ya, tapi nggak bisa dia dipetakan ke 1. Jadi ada 2 kemungkinan ini gitu. Oke. Nah, sehingga ya di sini kita bisa tulis ini ada 1 kemungkinan ya, kemungkinan. Kemudian ini juga ada 1 kemungkinan. Nah, gitu. Atau untuk lebih sederhananya kita bisa gunakan himpunan pasangan berurutan ya. Jadi kalau misalnya hasil pemetaannya itu adalah A,1 ya. Nah, atau bisa juga menggunakan A,2. Tentunya nggak bisa digabung ya. Ini kemungkinan pertama, yang di bawah ini kemungkinan kedua. Artinya apa? Ada 2 kemungkinan. Nah, bukan 2 kemungkinan ya, kita langsung tulis saja deh 2 pemetaan. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya saya memiliki himpunan A dengan anggota A dan B, kemudian untuk himpunan B anggotanya 1 dan 2. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita bisa gunakan konsep yang sama seperti himpunan sebelumnya. Jadi jika A ini dipetakan ke 1 ya, bisa nggak B itu dipetakan ke 1 atau ke 2? Bisa ya. Jadi B itu bisa ke mana? Ke 1 ataupun ke 2. Kita gunakan kata atau saja. Nah, atau 2. Saya ulangi, jika ini A ini kita petakan ke 1, maka B bisa ke 1 ataupun ke 2. Ingat ya, pakai kata atau gitu. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti berikut ini ya. Coba kita kembalikan. Ini mohon maaf ya, saya agak kagok karena lama sudah tidak menggunakan software ini gitu. Nah, kita tulis saja dulu ya. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemudian yang kedua adalah jika A itu dipetakan kedua ya, maka B tetap sama, bisa ke 1 ataupun 2. Nah, supaya lebih jelasnya kita bisa gunakan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, tapi dari sini kita lihat ada berapa kemungkinan. Ini ada 2 kemungkinan, kita tulis gitu aja ya supaya pendek. Yang ini juga sama, 2 kemungkinan. Nah, gitu. Oke. Nah, ini bisa kita tulis nih. Yang pertama adalah, oke, kita ganti warna merah ya supaya sama. Nah, dari yang ini dulu. Jadi yang pertama adalah jika A,1 ya, B yang mungkin apa? Yaitu B,1 gitu. Nah, atau pilihan yang keduanya ya, pilihan keduanya adalah jika A,1 maka B-nya berapa? Ya, B-nya 2. Nah, gitu. Jadi ada 2 kemungkinan di sini gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya,
yang kedua adalah jika A itu di petakan kedua, berartinya A,2 ya. B-nya bisa ke 1. Oke, B-nya bisa ke 1. Nah, yang selanjutnya bisa juga A,2 B-nya dipetakan ke kedua. Ya, B dipetakan kedua. Nah, seperti ini gitu. Nah, berarti di sini ada berapa pemetaan ya? Nah, di sini ada 4 ya. 1 2 3 4. Ada pemetaan 4 pemetaan yang mungkin ya. 4 pemetaan. Nanti kita kecilkan juga ukurannya ya supaya teman-teman bisa lihat. Nah, gini. Oke, kelihatan ya? Nah, kita besari aja dulu ya supaya lebih enak untuk dilihat. Nah, lanjut lagi. Sekarang yang berikutnya. Ini yang terakhir ya. Misalnya yang A-nya itu anggap aja anggotanya adalah A dan B juga ya. Hanya saja himpunan B-nya itu kita tambahkan jadi 3 misalnya ya. 1 2 3. Nah, caranya kurang lebih seperti yang di atas. Jadi jika A itu dipetakan ke 1, B bisa kemana? Ya bisa ke 1, 2 atau 3 ya. Bisa ke 1, 2 atau 3 ya. Ingat menggunakan kata atau ya. Nah, jika A-nya ke 2 ya, B-nya bisa kemana? Tetap sama. B bisa ke 1, 2 atau 3. Nah, selanjutnya seperti itu juga. Jika A ke 3 ya, B bisa kemana? 1, 2 atau 3 gitu. Nah, ilustrasi sederhananya ya bisa kita gunakan himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Oh ya, kemungkinannya lupa ditulis ya. Ini berarti ada berapa? Ada 3 kemungkinan. Ini ada 3 kemungkinan. Ini ada 3 kemungkinan. Nah, gitu. Nah, di sini kita lihat ya, himpunan pasangan yang mungkin yang pertama adalah A,1 ya. Nah, B-nya berapa? B,1 boleh ya gitu. Nah, atau ya, atau bisa juga A,1 ya, B,2 kan gitu. Ini saya geser dulu ya. Nah, kemudian bisa juga kita tulis salah tanda kurungnya. Nah, yaitu A,1 B,3 ya. Nah, begitu juga untuk yang berikutnya A,2 itu ini sama ya, B,1. Oke, betul. Kemudian A,2 ya, B,2 kan gitu. Kemudian selanjutnya adalah A,2 tetap sama, yaitu B,3 pasangannya ya. Ingat ya, ini menggunakan kata atau, jadi dipilih salah satunya yang mungkin gitu. Nah, kemudian di bawah A,3 berartinya A,3 ya, yang mungkin kan pasangannya adalah B,1 ya, jadi B,1. Atau bisa juga A,3 yaitu B,2 ya. Kemudian yang terakhir adalah A,3 tentunya dengan B,3. Nah, di sini lihat ada berapa pemetaan. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berartinya ada 9 pemetaan. Oke. Nah, supaya lebih jelas coba teman-teman lihat ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada 2 pemetaan, yang kedua ada 4 pemetaan, yang ketiga itu ada 9 pemetaan. Nah, bagaimana cara menemukannya? Bagaimana cara menghubungkannya agar kita dapat menemukan rumus ya di slide berikutnya tadi? Nah, caranya gini. Coba perhatikan baik-baik ya. Di sini kan anggotanya ada berapa nih? Yang di kiri. Yang di kiri ini ada 1 ya. Jadi NA-nya ada 1, yang ini NB-nya ada 2. Ya, supaya hasilnya 2, bisa nggak kita pakai rumus ini? Pakai rumus apa? NB pangkat NA. Ya bisa ya. NB-nya berapa? Yaitu 2. Nah, NA-nya berapa? Yaitu 1. 2 pangkat 1 benar nggak? 2. Benar, 2 pemetaan. Kan terbukti berartinya. Nah, untuk meyakinkan lagi ya, kita bisa cek lagi dari gambar yang kedua ya, diagram panah yang kedua. Nah, di sini anggotanya ada berapa? Ada 2. Ini ada 2. Nah, rumusnya ya tetap kita gunakan yang sama ya. NB pangkat NA gitu. NB-nya berapa?
NB-nya tadi anggotanya ada 2, yang ini NA-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 bener nggak 4? Bener ternyata. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya gunakan cara yang sama ya. Nah, ini berapa anggota A-nya? 2, B-nya ada 3 ya. Berartinya kalau misalnya kita tulis yaitu NB pangkat NA, NB-nya tadi adalah 3, NA-nya adalah 2, 3 pangkat 2 bener nggak 9? Bener 9. Nah, gitu berartinya. Nah, sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau ingin menentukan pemetaan dari A ke B, rumusnya itu adalah NB pangkat NA. Dan sebaliknya, kalau misalnya nanti ya teman-teman diperintahkan untuk mencari pemetaan dari dibalik misalnya dari B ke A, maka nanti banyaknya pemetaan apa? Yaitu NA pangkat NB. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya cara kita membuktikan rumus banyaknya pemetaan. Tentunya ini khusus untuk anak SMP ya. Kalau misalnya anak yang lebih tinggi lagi, SMA atau kuliah, ya jangan pakai cara ini ya. Lebih cara yang lebih formal lagi gitu. Oke, kita mulai saja ke rumusnya tadi. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA ya. Jadi tinggal dibalik aja, yang terakhir disebutkan itu yang jadi basisnya, kemudian yang awal disebutkan jadi pangkatnya gitu ya. Banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A adalah NA pangkat NB. Oke, kita coba langsung saja ya ke latihan soal yang pertama. Oke. Nah, himpunan A itu anggotanya A, B, dan C ya, ada 3 anggota. Dan himpunan B itu anggotanya adalah 1 dan 2 anggota. Berapa banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B ya? Nah, jadi pertanyaannya adalah banyak pemetaan ya yang mungkin dari A ke B. Nah, ingat rumusnya tadi, dari A ke B yang terakhir disebut adalah B, berartinya tulis aja dulu NB. Nah, pangkat apa? Yaitu pangkat NA. Nah, gitu. NB-nya itu adalah berapa? NB itu banyaknya anggota B ya, ada 2 anggotanya, tulis aja 2 gitu. NA banyaknya anggota A ada 3, berartinya 2 pangkat 3, berartinya 2 dikali 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya berapa? Ya 8 ya. Nah, jadi kesimpulannya banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 8 pemetaan gitu. Nah, semoga bisa dipahami ya untuk soal nomor 1. Lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Jika A memiliki 4 anggota dan B memiliki 5 anggota, berapakah banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B ya. Kita tulis dulu banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B ya. Nah, dari A ke B berarti tulis dulu NB-nya, baru dipangkatkan dengan NA gitu. NB-nya yaitu banyaknya anggota B ada berapa? Ada 5 ya, jadi tulis 5. Kemudian banyaknya anggota A itu ada 4 ya, jadi tulis 4. Jadi artinya 5 pangkat 4 kan 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya. Berapa itu hasilnya itu? 5 dikali 5 25 ya. 25 kali 5 125. 125 dikali 5 625. Jadi ada 625 pemetaan yang mungkin. Nah, untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, soal nomor 3. Jika A adalah himpunan kosong ya, berartinya kan himpunan kosong itu dia tidak memiliki anggota, berartinya nanti NA-nya itu adalah 0 gitu ya. Nah, dan NB itu anggotanya adalah X, Y, berartinya anggota dari B, himpunan B itu ada 2, berartinya NB-nya adalah 2. Berapa banyak pemetaan dari A ke B? Oke, kita tulis dulu banyak pemetaan dari A ke B ya. Nah, tulis dulu berartinya NB pangkat NA. NB-nya berapa? 2 ya. NA-nya 0, berartinya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya 1 ya. Jadi banyaknya pemetaan dari A ke B itu adalah 1. Nah, seperti itulah ya pembahasan kita untuk video
kali ini ya. Semoga teman-teman sekalian memahami bagaimana caranya menentukan banyaknya pemetaan dari satu himpunan ke himpunan lainnya ya. Nah, silakan ini bisa di screenshot atau dicatat ya, khususnya untuk rumusnya. Tapi tidak cukup dihafal rumusnya, harus dipahami juga asal mulanya seperti berikut ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.